sekali. Mari kita baca bersama, tulisannya sudah di sini walaupun hari ini kita tidak ada di sini, tapi sudah ada tulisannya di sini. Mari kita baca sama-sama 2, 3. Karena kita tahu bahwa Kristus sudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas dia. Lalu dari teks Alkitab ini saya diberi tema kebangkitan Kristus mempengaruhi hidup kita. Bapak Mama yang merasa hidupnya sudah dibaharui oleh Kristus, katakan amin. Once again say amin. Saya lagi katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, arti mempengaruhi itu ada yang tahu di sini. Mempengaruhi itu apa? Nanti merombak, betul ya? Pertanyaan saya sederhana, apakah betul bahwa kebangkitan Kristus sudah merombak hidup Bapak Ibu saudara dengan saya atau belum? Atau Kristus merombak tapi kita mau? Atau sudah dengar suara firman Tuhan terus menerus tapi tidak mau berubah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari isi teks yang telah kita baca, kematian Kristus untuk menebus dosa saudara dengan saya. Kematian Kristus di kayu salib untuk membebaskan saudara dengan saya. Dan setelah saudara dengan saya dibebaskan, maka kita dibaharui. Jadi artinya tidak ada pembaharuan tanpa kebangkitan Kristus. Hidup tidak dirubah kalau Kristus tidak bangkit. Tapi menariknya Kristus sudah bangkit, maka kita dapat diubahkan olehnya. Yang percaya hidupnya sudah diubahkan oleh Kristus, katakan amin. Bapak Ibu, hidup yang diubahkan oleh Kristus adalah dimulai dengan mengetahui atau mengenal Kristus secara pribadi. Karena bagian teks ini bahwa kita tahu bahwa Kristus sudah bangkit. Berarti itu bicara tentang pengenalan yang intim terhadap Kristus. Jadi hidup yang dibaharui oleh Kristus itu dimulai dari pengenalan terhadap Kristus. Sama seperti Bapak Ibu dengan saya, ketika kita menjalin sebuah hubungan untuk menjadi pasangan suami istri, mulai dari pengenalan itu, mungkin kalau anak-anak muda sekarang kan tinggal chat saja di WhatsApp sudah jadi. Kalau bapak-bapak, mama-mama yang hidup di tahun 80-an, 70-an, itu mulai dengan menulis surat. Tulisan suratnya luar biasa sekali. Kalau dulu kan terkenal di zaman saya tahun 90-an terkenal dengan YTC, yang tercinta, yang tersayang dan seterusnya. Saya tidak tahu dulu zaman bapak-bapak makan itu pakai yang terhormat tapi kepada yang terhormat. Kalau bapak-bapak mari perhatikan itu mulai dari pengenalan. Nah, kalau kita tahu itu menggunakan istilah Yunani ginosko. Ginosko itu bicara tentang proses atau pengenalan melalui pengalaman hidup. Jadi kalau kita belajar tentang proses hidup, pengenalan terhadap Kristus itu dimulai melalui proses. Artinya apa? Ketika hidup kita sudah diubahkan oleh Kristus, dalam setiap proses itu kita tahu ada Kristus bersama-sama dengan kita. Benar, kosong. Karena ngomong proses itu beda dengan sesuatu yang sudah matang. Proses ini berarti ada setiap masalah kita melewatinya. Dan kalau saya mau buat survei untuk tanya kepada Bapak Ibu, masing-masing kita ada masalahnya. Ada masalah yang kita buat sendiri, ada masalah yang datang dengan sendirinya, ada masalah yang sebetulnya tidak jadi persoalan tapi dijadikan masalah. Nah, kita akan belajar untuk mengenal Kristus melalui ini. Jadi hidup yang diperbaharui itu dimulai dari pengenalan akan Kristus. Kalau mau supaya hidup kita diubahkan, dibentuk dan dirombak oleh Kristus, maka belajar untuk mengenal Yesus lebih dalam. Ingatkan kiri kanan, belajar mengenal Yesus lebih dalam. Tidak boleh menjadi orang Kristen yang fans Yesus seperti fans Ronaldo dan Messi. Karena kalau hanya fans Yesus Kristus seperti Ronaldo dan Messi, Yesus tidak mengenal kita. Tapi kalau kita belajar mengenal Kristus seperti pasangan suami istri, maka dalam suka duka ia bersama-sama dengan kita. Pak Mama perlu dicatat yang sudah menikah dengan saya, yang kita perlu catat, walaupun istri itu ngomongnya tidak beraturan, tapi tidak ada yang berani lepasi. Dia
mengamal seberapa banyak yang amal pun tetap kita goncang itu. Karena tidak seperti baju yang dilepas menjadi dua. Jadi yang belum menikah pikir baik. Yang sudah menikah jangan pikir lagi karena mustahil. Ataupun mungkin suami itu ingatan berkali-kali tidak nurut itu. Tapi kan tidak bisa diceraikan sebab pernikahan dalam Kristen satu kali untuk selamanya sampai maut memisahkan. Nah, maut memisahkan ini artinya kehendak Tuhan. Jangan coba-coba minta Tuhan cabut nyawa. Karena kalau Tuhan yang cabut nyawa berbahaya. Satu pengalaman pahit yang sangat pahit di muka bumi adalah Tuhan mengambil pasangan hidup. Biasanya kalau berantem itu rasanya Tuhan lebih banyak hidup sendiri, tapi kalau Tuhan kasih pisah, menangisnya minta ampun. Mari belajar untuk saling mengenal satu dengan yang lain. Pengenalan terhadap Kristus itu harus dapat diaplikasikan. Orang yang mengenal Kristus itu bukan hanya pribadinya, tapi harus mengenal sifat-sifatnya. Apa salah satu sifat Kristus? Kasih. Dua apa? Adil. Tiga apa? Maha penyayang, Maha pengampun. Maka kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang hanya mengasihi saja tapi tidak mengampuni. Ada orang yang mengasihi tapi tidak mengampuni. Itu sama seperti berdiri kaki sebelah pakai tiang besi sampai pakai lumpur. Karena kasih dan pengampunan itu dua hal yang tidak bisa dipisah. Kasih tanpa pengampunan itu hanya sebatas kasihan. Lihat orang kasihan tapi ibadah di sini tapi masih sakit hati. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, Kristus tidak sakit hati. Maka mari kita belajar sebagai orang Kristen pengikut Kristus, kita mesti belajar untuk mengenal Kristus dengan segala sifat-sifatnya. Bahkan kalau kita belajar sedikit, Yesus mengampuni berapa kali pengajarannya 70 kali 7. Kita mengampuni baru 3 kali sudah ngomel-ngomel. Apalagi kalau tadi jangan ada telat sedikit itu. Saya tidak siap dengan satu. Entah pakai apa kurang sekali sampai sudah jam 3 kok telepon juga tidak selesai. Gara-gara hanya mengganggu supaya nanti waktu kena matahari jangan terlalu bangun. Buat mama tidak usah pusing kalau memang kita sudah begitu sudah. Puji Tuhan kalau sedikit cerah. Yang Tuhan cari bukan kulit luar, tapi yang Tuhan cari adalah hati. Ayo ingatkan kiri kanan. Yang Tuhan cari adalah hati. Jadi walaupun penampilan di luar itu cerah, putih luar biasa, tapi kalau di hati kotor, maka tetap kotor di hadapan Tuhan. Maka mari belajar di hari ini, Bapak Mama dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama belajar mengenal Kristus dengan segala sifat-sifat. Yesus mengasihi saudara dengan saya dan Ia mengampuni segala dosa kita. Karena itu mari kita belajar untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekeliling kita. Mulai dari saudara-saudara, mulai dari suami, istri, keluarga kecil kita, sesama anggota jemaah, dan bahkan tempat di mana kita tinggal. Yang perlu kita jaga adalah ketaatan kita. Sebab Kristus kalau tidak taat, tidak mungkin Ia mati di kayu salib. Karena ketaatan yang maka Ia mati di kayu salib. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita ada, mari kita belajar taat dan hormat. Hormati pemerintah setempat. Ketika Bapak Ibu tinggal di kos-kosan, tinggal di kontrakan, tinggal di rumah, mari belajar menghormati para pemerintah yang ada. Belajar mengasihi warga di sekeliling kita. Di mana kita ada, kita harus menjadi berkat. Kita tidak boleh menjadi musuh. Karena itu semua anggota agape saya larang, tidak boleh ada yang minum. Tidak boleh ada yang merokok sembarangan. Karena tidak tahu kalau ternyata orang-orang yang ada di sekeliling kita tidak suka hati. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Pastikan sebelum pulang dari YPP, ada teman saudara yang saudara kenal hari ini. Di antara warga-warga yang ada di sini, belajar untuk sapa dan dengan senyuman. Jangan sampai
kita pulang dan meninggalkan kesan yang tidak baik. Karena kedatangan Kristus ke muka bumi, pulang dan tinggalkan pandangan yang baik. Apa itu? Ada jaminan Ia mati untuk kita hidup. Sama-sama dengan Kristus mati supaya kita hidup. Karena itu jangan lagi tinggal dalam kematian. Sama-sama. Kematian yang saya maksudkan bukan kematian fisik, tapi perpisahan dari Kristus. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia putus hubungan dengan Allah dan tidak mungkin bisa kembali kepada Allah, maka Allah harus datang ke dunia untuk menjadi penyelamat. Manusia tidak bisa menyelamatkan diri sendiri karena manusia terbatas. Manusia tidak bisa ditebus melalui korban dalam perjanjian lama. Semua korban dalam perjanjian lama hanya menutupi dosa, maka kita bisa lakukan tiap tahun. Maka ada satu korban yang sempurna, yakni Yesus Kristus. Sekali berkorban untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang mendengarkan berita ini dan percaya kepada Dia, hari ini juga dosanya telah diampuni oleh Tuhan. Hari ini juga dosanya dihapuskan oleh Yesus Kristus. Dan dipastikan ketika Ia mati, pasti masuk surga. Kenapa? Karena surga itu orang dalamnya oleh Yesus Kristus. Maka kedatangan Yesus Kristus untuk membebaskan saudara dengan saya. Maka dalam perayaan dengan Paskah ini, pastikan bahwa imanmu tertuju pada Kristus. Jangan arahkan iman kepada yang lain, sebab tidak ada jalan lain selain dari Yesus Kristus. Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dia satu-satunya manusia yang paling sempurna yang tidak berdosa. Maka hanya dengan darah yang dapat setara, bahkan lebih dari kita. Saya sebut setara karena Ia mengambil rupa menjadi manusia. Tapi saya bilang tidak setara karena kualitasnya. Darah itu suci kudus, beda dengan semua manusia yang keturunan dari Adam. Ada 4 cara Tuhan Allah hadirkan manusia di muka bumi. Dan cara paling ampuh adalah cara keempat. Cara pertama, Tuhan hadirkan manusia tanpa pakai laki-laki dan tanpa pakai perempuan, yakni Adam. Cara kedua, Tuhan Allah hadirkan manusia di muka bumi pakai laki-laki, tidak pakai perempuan, yakni Hawa. Cara ketiga, Tuhan Allah hadirkan manusia di muka bumi pakai laki-laki dan perempuan, saudara dengan saya. Dan cara keempat, Tuhan Allah hadirkan manusia di muka bumi tidak pakai laki-laki, hanya pakai perempuan, yakni Yesus Kristus. Maka melalui kematian, pengorbanannya di kayu salib, dosa-dosa kita telah diampuni. Tidak ada cara lain untuk menyelesaikan dosa. Memang dalam perjanjian lama ada korban, tapi korban itu hanya menutupi dosa, maka dilakukan tiap tahun. Tetapi dalam perjanjian baru, ada satu korban yang sempurna, yakni Kristus korbankan diri di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Maka setiap orang yang percaya kepadanya diampuni oleh Tuhan. Tidak menggunakan amin. Kenapa sangat miskin aminnya? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini artinya kita tahu yang perlu diperhatikan, Kristus sudah bangkit dari antara orang mati. Maka itu merupakan jaminan bahwa walaupun kita mati, kita akan membangkitkan bersama-sama dengannya. Karena itu tidak boleh menjadi orang Kristen yang takut dengan kematian. Tapi jangan keburu mati. Ingatkan kiri kanan, tidak boleh takut dengan kematian. Tapi jangan keburu mati. Karena keburu mati itu disebut dengan bundir. Apa itu bundir? Semua tahu. Jangan sampai hanya gara-gara belis kita bundir. Jangan sampai gara-gara mahal kita bundir. Jangan hanya karena kekayaan bundir. Jangan hanya karena pasangan hidup kita bundir. Jangan hanya gara-gara membeli laki istri setuju bundir. Jangan lagi hanya gara-gara membeli backup dan perlengkapannya suami tidak setuju dan bunuh diri. Bapak Mama, hidup kita tidak semurah itu. Sama-sama bilang hidup kita tidak semurah itu. Kenapa demikian? Karena hidup saudara dengan saya ditebus oleh darah yang mahal, darah yang suci, dan tidak ada darah yang lebih setara dengannya, bahkan lebih daripadanya, karena darah ini darah yang suci. Pengorbanannya satu kali, ditempatkan satu kali, dan kualitasnya memenuhi seluruh bumi.
tapi efektif hanya bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita perhatikan, bukan saja hanya memberikan jaminan tentang kebangkitan, tetapi perhatikan ada jaminan kehidupan. Karena maut tidak lagi berkuasa atasnya. Kata maut itu bicara tentang perpisahan dari Allah kekal untuk selama-lamanya. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan kepastian hidup bagi saudara dengan saya. Karena itu setiap orang yang percaya kepadanya, walaupun ia mati, tetapi ia tetap disebut hidup. Bahkan semua orang mati yang ada dalam Kristus Yesus menyebutnya mereka hanya tidur sebentar. Karena itu tidak boleh terlalu tangisi orang yang sudah meninggal. Apalagi bakal-bakal ini di kuburan, sebab itu bagian dari penyembahan berhala. Kita di Indonesia Timur kan ada itu ya, pas dekat-dekat mau Natalan, pergi pamit dulu. Mereka mengira saja tidak pamit ke kita, lalu kenapa bapak mama mesti pamit-pamit? Mari belajar dulu untuk topik ini, bahwa kematian tidak lagi berkuasa atasnya, artinya Kristus menaklukkan kematian dan Kristus mengaruniakan hidup. Karena itu kebangkitan Kristus memberi hidup kekal bagi saudara dengan saya. Ada satu ibu yang katakan amin. Yang lain sedang berpuasa buat saya. Saya tahu lah memang satu malam tidak tidur hanya gara-gara mau pas kali WDP. Tapi ini bagian yang cukup menarik. Bapak mama pernah tidak tidur hanya berapa jam? Kurang lebih 8 jam. Tapi Yesus pernah berpuasa 40 hari 40 malam tidak pernah tidur. Hanya orang Kristen yang puasanya 2 hari tidur 4 hari. Puasa 1 hari makan tambah sampai 6 kali. Beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. 40 hari 40 malam ditawarkan untuk ubah batu jadi roti. Yesus bilang kenyanglah engkau. Kita Sunday belum buka puasa kita sudah tanya ada masak apa. Belum buka puasa kita sudah cek. Bahkan kalau ikut mobil sen-sen cari warung kok kita mampir. Bahkan hingga belum buka puasa kita sudah buka puasa duluan. Siapakah itu? Tolong jangan tetap keras-keras nanti ketahuan. Bapak mama yang dikasih oleh Tuhan, sekarang kematian tidak lagi berkuasa atas Kristus. Artinya apa? Dia sumber kehidupan. Sumber kehidupan di muka bumi hanya satu. Jadi dia yang datang dari surga. Manusia tidak punya sumber kehidupan karena manusia terbatas. Hanya Yesus Kristus satu-satunya sumber kehidupan. Karena itu jika hari ini engkau mendengarkan berita ini dan buka hatimu dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka hari ini juga ada jaminan kehidupan untuk saudara sekalian. Hari ini ada jaminan kehidupan. Suatu saat, walaupun kita sudah meninggal, kita akan dibangkitkan. Bila bunyi sangkakala, maka kita yang mati akan dibangkitkan, dan mereka yang masih hidup yang tinggal mereka akan diubahkan, supaya kita bersama-sama menyongsong Kristus yang kasih. Kedatangan pertama ia datang sebagai penyelamat, tapi kedatangan kedua ia akan datang sebagai hakim. Karena hakim satu-satunya di akhir nanti, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat. Tidak ada yang lain dari Isa Al-Masih. Dia satu-satunya yang akan mengadili dunia. Maka jika hari ini saudara mendengarkan kabar ini, terima dengan baik, aminkan dalam hati, dan percayalah bahwa ia akan menyelamatkan. Biar melalui perayaan Paskah ini, saya akan menitipkan beberapa poin penting bagi Bapak Ibu terkait dengan proyek ini. Karena Kristus sudah bangkit dan Kristus sudah membawa hidup, maka kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang takut. Takut dengan apa maksudnya? Takut dengan kematian, takut dengan tantangan, takut dengan hinaan, takut dengan fitnah, apalagi balas dendam, takut difitnah orang, takut dihina orang. Tidak boleh. Kita tidak boleh takut terhadap problem-problem itu, karena itu hal-hal biasa. Lalu kita tidak boleh menjadi orang Kristen yang putus asa, sebab Kristus sudah memberikan jaminan. Banyak orang yang mulai putus asa karena kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, dengan dapat sponsor untuk studi, kehilangan jadwal pelayanan, kehilangan yang lain-lain.
Kalau hilangnya istri atau suami pergi karena sengaja cari dan bawa pulang. Bapak mendengar, kalau istri hilang karena sengaja maka pergi cari dan bawa pulang. Jangan lagi ada kalimat mati satu tumbuh seribu. Takutnya tumbuh seribu betul tapi tidak ada yang suka. Masalahnya kita sudah hubungan tapi mau dipanggil kakak. Yang ibu-ibu juga cukupkan diri dengan yang ada. Jangan sampai sebanyak putihnya tapi dicat warna pirang. Lalu muas status kakak nyong jemput. Nah, ini masalah. Kebangkitan Kristus harusnya sudah mengubah hidup kita. Tidak boleh putus asa. Ada masalah iya, tapi tidak boleh berhenti. Sebab semua persoalan yang kita hadapi akan membawa kita, mengantarkan kita untuk mengenal Kristus lebih dalam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, arti kata berkuasa itu berarti berotoritas. Dan di sini ada penandanya, mau tidak lagi berkuasa atasnya, artinya kematian tidak berotoritas atas kehidupan Kristus, melainkan kehidupan kekal yang berkuasa atas kematian. Makanya Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Artinya tidak ada yang lain selain daripada Yesus Kristus. Maka mari belajar hari ini, serahkan diri kepada Kristus dan percayalah Dia satu-satunya penyelamat kita. Biar firman Tuhan dapat menguatkan dan meneguhkan kita dalam ibadah perayaan Paskah di pagi hari ini. Mari bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.